firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, mari kita semua bangkit berdiri bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Siap dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, penuhlah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kebaikan anugerah-Mu yang ajaib memberi kami kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang memimpin kami untuk dapat datang beribadah pada hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan dan tidak ada sesuatu pun terjadi dengan sendirinya. Kami bersyukur Bapa buat lawatan Tuhan, buat mujizat Tuhan, buat kuasa Tuhan, buat anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan, sebab Tuhanlah pokok pujian kami dan Tuhanlah pokok pemberitaan kami. Urapi firman-Mu Tuhan, lakukan mujizat lewat firman Tuhan, ubah kami dengan firman-Mu, cara berpikir kami, hidup kami, tindakan kami berubah oleh karena kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah. Kami sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Dan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita mau belajar firman Kristus. Hari ini kita belajar Bapak Ibu tentang pergaulan. Hidup adalah kesempatan dalam versi pergaulan. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, pergaulan itu menentukan kehidupan kita. Pergaulan itu menentukan masa depan kita. Pergaulan itu juga akan memberikan kita dampak yang besar. Bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, bergaul dengan orang bodoh menjadi malang. Dan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari kita perhatikan yang ketiga yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah selagi hidup kita harus menghasilkan buah.
Yang kedua, jadilah orang yang merdeka. Dalam keseharian kita merdeka dari dosa, merdeka dari kutuk, merdeka dari segala kejahatan, merdeka dari segala kebodohan, merdeka dari segala kemiskinan. Dan Tuhan rindukan kita diberi hikmat, pengetahuan, dan kesukaan untuk menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, kita belajar, jagalah pergaulan Bapak Ibu sekalian. Kalau pergaulan itu merusak iman, jangan bergaul dengan orang seperti itu. Rasul Paulus dengan tegas berkata, hindarilah orang-orang yang seperti itu. Jangan dekat dengan orang seperti itu. Kalau pergaulan itu merusak kebiasaan baik kita, mari tinggalkan itu, hindari itu. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita buka dulu Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amin. Pergaulan itu sekali lagi sangat menentukan hari-hari dalam hidup kita. Tak mungkin bergaul dengan preman tidak menjadi preman. Tidak mungkin bergaul dengan orang penzina akan menjadi penzina. Akan menjadi orang seperti itu. Kemana dia bergaul akan menjadi seperti itulah kehidupannya, pola pikirnya dan tindakannya. Oleh sebab itu Alkitab katakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Amin. Barang siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Satu contoh Bapak Ibu sekalian, di satu tempat itu ada seorang supir sangat bergaul dengan doktor fisika. Hebat sekali Bapak Ibu sekalian, dia bergaul terus-menerus dengan seorang ahli fisika itu. S3 bidang fisika, dia menjadi supirnya. Kemanapun diperintahkan dipanggil dia menjadi dosen terbang dan sebagainya, dia adalah supirnya, seperti itu. Di perjalanan mereka selalu berkomunikasi, bercakap-cakap, bercerita-cerita, dan bahkan rumus-rumus fisika itu diajarkan kepada sang supir ini. Bertahun-tahun pergaulan mereka Bapak Ibu sekalian, dan apa yang terjadi dalam perjalanan itu, karena jauhnya perjalanan, maka si dokter ini akhirnya kelelahan, capek, dan tertidur. Haleluya. Lama sekali dia tidur sampai di lokasi. Maka sang supir ini tadi nggak mau mengganggu si dokter. Dia ambil tasnya. Dia tanya kepada mahasiswa, di mana ruang pertemuan itu? Hebat sekali Bapak Ibu sekalian. Dia bertindak. Dia bawa tas itu, kemudian dia masuk dalam ruang pertemuan itu, kemudian dia ajarkan apa yang harus diajarkan oleh dokter itu. Dia katakan rumus-rumusnya, dia katakan jawabannya, dia katakan ini segala macam. Dan para mahasiswa bertepuk tangan, bersorak, dan sangat mengacungkan jempol kepada supir ini. Karena mereka tidak tahu mana supir, mana dokter. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pergaulan itu menentukan sekali. Akhirnya dokter tadi bangun dari tidurnya. Di mana ini? Sudah sampai. Oh, ini sudah sampai di universitas ini. Kemudian dia cari tasnya, nggak ada lagi. Dia cari supirnya, nggak ada lagi. Dia tanya kepada mahasiswa, di mana ruang pertemuan untuk fisika pada hari ini? Dia katakan, di aula sana Pak. Saya antar. Dia antar Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Dia duduk di sudut pertemuan itu, di sudut ruangan itu. Setiap kali supirnya mengajar dengan baik dan benar, dia acungkan jempolnya, mantap, sampai akhir Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Semua mahasiswa bertepuk tangan dan dia perkenalkan, saya minta maaf, saya bukan dokter itu, saya hanya supirnya. Dokter itu tadi kecapean dan saya tidak mau mengganggu dia. Dia ada di sudut itu. Silakan berdiri dan maju ke depan Pak Dokter, katanya. Maju ke depan Bapak Ibu sekalian. Apa yang diajarkan supir saya
Itulah yang mau saya ajarkan hari ini. Dan mahasiswa tidak kecewa, dia bertepuk tangan, bersorak-sorai. Karena itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada pergaulan antara supir dengan sang doktor fisika itu tadi. Menyebabkan kehidupan seorang supir itu tadi menjadi seorang fisikawan. Kenapa? Bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bergaul dengan doktor fisika menjadi doktor fisika. Bergaul dengan orang bodoh menjadi bodoh. Bergaul dengan orang malas menjadi malas. Bergaul dengan percikura akan menjadi percikura. Bapak Ibu sekalian, nih lihat pergaulan kita. Bergaul dengan orang sukses, engkau akan menjadi orang sukses. Bergaul dengan orang berkarya, engkau akan diajar untuk berkarya. Bergaul dengan siapapun menentukan pergaulan itu dalam hidup kita kepada masa depan kita. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu saya katakan hari ini untuk mengisi kemerdekaan rohani kita, batiniah kita, jaga pergaulan. Sebab pergaulan itu menentukan hidup kita, masa depan kita. Kemudian dia katakan seperti ini, bagian kedua, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Coba bayangkan, menjadi malang. Siapa itu orang bebal? Orang bebal adalah orang yang sudah tahu firman Tuhan tapi tak mau melakukannya. Bergaul dengan orang seperti itu akan menjadi orang malang. Sehingga nyanyiannya juga akan datang. Betapa malang nasibku. Rasakan. Karena kau bergaul dengan orang bebal. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu kalau tidak mau menjadi orang malang, jangan bergaul dengan orang bebal. Hindari pergaulan dengan orang bebal. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari hidup kita hari ini gunakan sebaik-baiknya. Hidup adalah kesempatan. Selagi hidup ini, mari kita pergunakan hidup ini sebaik-baiknya. Jangan pernah kita mau bergaul dengan orang yang menjatuhkan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang dikatakan seperti ini. Yusuf B.S. dalam bukunya Tulang Elisa, almarhum Yusuf B.S. yang sudah pulang kembali ke surga, dia katakan seperti ini. Kalau orang katakan engkau mantap, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu mungkin simak hebatnya, hati-hati dengan orang seperti itu. Itu ular itu katanya. Haleluya. Tetapi kalau dia kritik seperti ini, Pak, perbuatanmu itu enggak benar, itu salah. Itulah orang yang mantap. Karena tidak dijerumuskannya hidupmu, kata Yusuf B.S. Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan kehidupan kita. Orang yang suka puji-puji kita, gelah kita jadi puji-puji ini, bergaul dengan orang seperti itu berbahaya. Satu hari dia akan jatuhkan, bali ras cengkeru irambaskan, lanai terpumahi, merah perper. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu, kalau ada orang tegur kita, jangan sakit hati. Bersyukurlah linkala singgit nasihati kita. Amin. Bersyukurlah Bapak Nadi Tulang Sedina, adilit ngit kalaksi ngatakan kesalahan ta, ngatakan kekurangan ta. Itu adalah teman yang baik. Amin. Iya kan? Itu orang yang baik Bapak Ibu sekalian. Saya bercakap-cakap dengan seorang tukang bakso Bapak Ibu sekalian. Pegawainya itu akhirnya apa terjadi? Dulunya enak terus. Tetapi terakhir dia buat asin terus. Udah mantap ini Pak, kata toke kepada toke. Udah bagus ini. Ternyata dari rencananya untuk buka sebelah. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Tapi dia tegur, ini terlalu asin. Berarti itu baik, kawan yang baik. Karena memang asin. Tapi kalau dia katakan mantap, luar biasa, bagus sekali, mantap sekali, bagus sekali. Kita hati-hati, itu bukan teman. Nggak mau menegur kita, itu bukan teman. Lebih baik tegur nyata-nyata daripada kasih sembunyi-sembunyi. Kata firman Tuhan, menggelut kakar yang ikut tegur. Menggelut kakar yang ikut nasihati. Bapak Ibu sekalian, jangan seperti itu. Orang yang mau menasihati kita berarti itulah teman yang sejati. Tetapi orang yang diam, apapun yang kita buat dia diam, gak mau menasihati kita, itu adalah musuh.
dalam selimut, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, jangan mau bergaul dengan orang bebal. Sebab pergaulan itu menyebabkan kemana arah rohani kita juga terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kedua, dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Amin. Jangan sesat. Haleluya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa Rasul Paulus katakan seperti itu? Jangan kamu sesat. Karena banyak orang seperti itu. Kalau aku bergaul dengan dia, aku akan perbaiki hidupnya. Sulit itu, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kalau aku nanti nikah dengan orang tidak percaya, aku akan buat dia menjadi orang percaya. Sukar sekali itu, Bapak Ibu sekalian. Engkau akan menderita seumur hidup. Anak-anak kami, para gadis, para pemuda, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan nikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, karena engkau akan menderita. Mungkin dia akan bertobat setelah 20 tahun. Mungkin dia akan bertobat setelah 30 tahun. Dalam waktu 30 tahun itu, engkau akan menderita dalam hidup karena tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia katakan, jangan kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Anak Tuhan, janganlah kamu sesat. Amin. Pertanyaan, apa bedanya bergaul dengan berteman? Berteman, kita harus berteman dengan semua orang. Orang percaya, orang tidak percaya, orang brengsek, orang macam-macam, kita harus bergaul, berteman dengan dia. Tetapi bergaul, harus kita pilih-pilih teman bergaul. Haleluya, paham ya? Apa bedanya berteman dengan bergaul? Bergaul itu bahasa Karo, kandu-kandu. Kandu-kandu, lanai rahasia. Kerina iceritakan manbat. Sila menceritakan menggo itah na kerina. Itu kan bergaul. Ya kan Bapak Ibu? Haleluya. Sila patut tah na maka lagu Karo katakan rubat ras teman meriah, rahasia murah terida. Amin. Betul? Salah ini rahasia. Bas pergaulan daiko terida kerina ceritakan kerina lanai rahasia, bahkan hal-hal yang sangat harus disembunyikan pun sudah terbuka bagi pergaulan itu. Itu bedanya. Ada teman gua, ras kerina teman, kita harus berteman. Ras kerina jelma maksud. Waktu kami cakap-cakap oleh suatu gubernur di rumah, bapak pernah di Pulau Serina. Ini begini, bapakku nasihati saya. Kami anak-anaknya semua dinasihati. Ada teman itu hanya sampai di halaman rumah. Haleluya. Dia, pertemanan kita dengan dia hanya sampai di halaman. Ada teman itu bisa sampai di ruang tamu. Dan ada teman bisa sampai di kamar kita, kata. Haleluya. Nasihat Bapakku nih. Amin. Amin. Teringat aku bahwa pernah ditolong saya. Musa Rajeksa, wakil gubernur, enak sekali ngomong dengan dia. Bagus sekali, dia berikan satu pencerahan-pencerahan. Pendeta dapat Surbakti pernah khotbah ini begini. Pak Surbakti sudah senang di surga. Karena bagi orang percaya, mati itu adalah satu keuntungan. Kita sering bersama-sama, rusuk kita keras, bahkan KKR, Ijuhar, kita duduk bersama, kita cerita, kita makan bersama. KKR
persekutuan hamba-hamba Tuhan Kabupaten Karo. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya maksudkan seperti ini? Dia katakan seperti ini. Sekali paksa, lah anak Tuhan, jumpa anak Tuhan. Ke rumah na iya, litje burung beo, sa Karo kayo. Yung, ya. Litje burung beo. Ada burung beo di rumah anak Tuhan ini. Disambut oleh burung beo. Shalom. Tuhan baik. Haleluya. Tenang ke pusung dah, benar di proses. Ini beo bagus sekali. Kusungkun karipuna na teman kweda, galaku pinjam. Sebab sejuk ke pusungku deh. Sebab ia kalah bayak, sekel bayakna, maka ajarina burung beodai pencuri. Mampus kau. Gila lu, ini terakhir. Telukan kata-kata sadandai, haleluya, shalom, puji Tuhan baik, Tuhan memberkati, kira-kira seperti itu, 3 kata. Negosiasi, kupinjamlah beo beda, galah ajarina beo kusirupa, golati kelubaka, makelre, kata-kata pencuri, mampus kau nih, kado sambutannya, gua sudah kelubaka nih. Kali kubu kalau sirhe, atasan ku direktur ku sirhe, bagaikan pada sambutan tadi, maka golati kuaka, maka mohonlah 2 minggu saja ku pinjam nih, berikan tak? Burung beo nanda, bapak keruk, jumpa burung beo ras burung beo, pencuri, shalom, nenek ngakaknya, burung beo anak Tuhan dai, mampus kau, Tuhan baik, terakhir, gila, Tuhan memberkati, meter balik rina mikir. 1 minggu kemudian masuklah dalam pergaulan itu pencuri burung beo anak Tuhan. Tuhan Yesus baik, nenakah? Terakhir Tuhan memberkati, tapi sadar bahasa kalau ada yang mau bahas. Nah, kalau ada tetap pencuri, mampus kau, gila lu, lah. Kenca 10 hari, masuk 2 ku, beo anak Tuhan dah. Pencuri, mampus kau. Terakhir, Tuhan memberkati. Mengunger. Itu pergaulan. Setelah 14 hari, ngoseri burung beodai, radu-radu iya, pencuri duit iya, benar terong serius, mampus kau, gila lu. Bapak dari terong serius, coba kita perhatikan. Beo saja bergaul dengan pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Kita terokena gugurut. Anak Tuhan yang senang kalau dekat nomor beodai. Latih kamu bahasa. Latih mubasa berkenaan di terang seria. Kebiasaan buruk nadai aida. Paman jari perbaiki. Tapi bertahun-tahun baru kembali pulih seperti semula. Anak Tuhan pergaulan gue ngeri. Mereka tuh baik biasa-biasa saja. Haleluya. Sulit ikat dukari mubasa kebiasaan baik dudai. Maka kata di bawah kata, janganlah kamu sesat.
Isilah kemerdekaan batinnya kita dengan pergaulan yang rohani. Gelah gua pernah di Tuhan Sekida, gelah kita tidak disesatkan oleh pergaulan itu, supaya kita tidak dicemarkan oleh pergaulan itu, supaya kita tidak diubah karakter kita oleh pergaulan itu, supaya kekristenan kita tetap 100% menjadi anak Tuhan. Haleluya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sebabnya maka kita harus mengerti tentang pergaulan. Aku percaya kerja tahun ini ada IP terbaca karakter baca berubah. Kini tutusan tanah dari Tuhan baca berubah. Kenapa? Karena pergaulan datang, pergaulan itu mencemarkan iman kita. Sebenarnya ku gereja gara-gara kerja tahun. Kalau ngemotong kita ikut ipotong. Ipotongna kai iman teh potongna. Kai potongna di batari kini teken teh potongna. Kai potongna bergereja teh potongna. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan pergaulan. Aku bangga dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun motong kelakar, kamu sampai lah ikut dipotong. Haleluya. Kamu kerja ikut ibadah ke Tuhan. Itu yang Tuhan berkenan kepada kita. Oleh sebab itu, mari jaga pergaulan. Artinya kayak Bapak nanti transnya, pergaulan dia baci buat kakak tadi bata untuk bela dirinya. Kakak bebal ini nadai. Buat kakak tadi bata untuk membela dirinya. Apalagi gereja-gereja yang lain itu, bayar perpuluhan itu sangat dibenci oleh mereka. Kalau Anda bergaul dengan mereka itu, maka dicemarkanlah. Ame perjanjian lama ame lo cocok kebagian. Bapak Ibu sekalian perhatikan, dalam perjanjian baru juga nggak hilang kok perpuluhan. Beri kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Beri kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Sementara Bapak pernah di proses waktu kamar begu dengan naik si menjilenang bantu membegu dai. Betul? Kayak ampe kendu. Waktu kerja tahu motong mano kamu kayak ampe kendu ke atas. Si menjilenang tak tuka-tuka ada si lengah bersihkan. Si menjilenang kenapa nggak tahu berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Sementara si begundai lo wajibkan sampatina ngerusuh. Latih kamu bandang gelo, tetapi kuci terbaik bandunai. Begu atas, begu tengah, begu teruk, begu jauh, begu juma, begu sabah, begu. Kenapa sama Tuhan kita pilih-pilih? Saya percaya satu pun nggak ada pelit kan? Amin. Semua sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan pelit juga kepada Tuhan. Melimpah juga lah beriman Tuhan. Artinya melubar juga beriman Tuhan. Kalau bagaimana benar di pulang selina, makin hebat nikmati berkat Tuhan. Sedungna kita amsal katakan kecap dan lihatlah. Kita Mazmur, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Baiknya Tuhan itu bukan dulu. Baiknya Tuhan itu hari ini juga dia sangat baik. Besok dia sangat baik, lusa dia juga sangat baik. Nikmati terus kebaikan Tuhan. Hari demi hari, nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan bernostalgia terus. Bagus ya itu. Diingatkan kembali. Aku berada diberkati oleh Tuhan. Bagus itu. Tapi jangan berada aja. Sekarang pun kita harus diberkati oleh Tuhan. Berada kelang kelatiku Tuhan. Ulang berada aja bunda. Kelang lah hati Tuhan. Bereda, bagai kuban Tuhan maka bagai diberkati. Good dari bagai kaban Tuhan gerak kami diberkati Bapak Nadi Tuhan sini. Alu bagai kekristenan kita enggak stagnasi, tetapi terus melangkah ke depan. Si paling kacau adalah mundur. Kekristenan itu mundur. Itu berbahaya sekali karena di belakang banyak musuh. Karena di belakang ada tiang karang. Karena di belakang itu ada Firaun. Karena di belakang itu ada berbagai masalah yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah mundur menjadi orang Kristen. Minimal melangkah ke depan. Walau langkah kita tertati-tati, tetapi jangan pernah mundur ke belakang. Jangan pernah jalan di tempat. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian lihat
orang lain dalam perkembangan kerohanian. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan itulah menentukan masa depan kita untuk dihakimi oleh Tuhan ke surga atau ke neraka, Bapak Ibu sekalian. Kita yang bawa diri kita masing-masing. Kita yang mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Jangan pernah lirik orang lain. Iya, kalau mau maju, kalau aku kan melebihi sama Jusa. Beda itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam Tuhan, kita harus bertanding secara pribadi dalam pertandingan iman yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Janji mah, iya begitu ingat, begitu kanin itu. Berarti kamu bukan hubungan dekat pribadi dengan Tuhan, tapi bergantung dengan orang lain. Bayar perpuluhan, iya kalau bayar perpuluhan, aku kangen bayar perpuluhan. Ulah begini, karena untuk itu semua kita harus mempertanggungjawabkan pribadi kita dengan Tuhan. Paham Bapak Ibu? Amin. Jangan kata orang dan jangan prinsip orang kita pakai untuk ikut Tuhan, tapi ada Alkitab menjadi pedoman hidup kita. Mau diberkati? Mau berkelimpahan? Saat dan sebesar ayat dan besar kita yang rumus, bayarlah perpuluhan, bawalah persepuluhannya. Kan itu. Setia dalam perkara kecil, maka dipercaya perkara yang besar, kata firman Tuhan. Bukan baca kita bagi adik kita yang bergaul dengan perkara-perkara kecil. Kalau si berhasil dan ingat tak bergaul dengan si bahan. Ulah kalau si gagal bapak tadi terang selena. Ada teman lo dari harus kalau si gagal, tapi nih uga kalau berhasil itu. Kiti nggak baca setia Tuhan itu. Lah mungkin kamu setia di gagal. Perpuluhan 10.000 mungkin baca kamu setia. Adik kita dengar. Regalang nama Tuhan berkat nama Bapa. Ugaban dulu pernah di terus ini. Regalang nama Tuhan. Stop dulu 100.000. Kasih baca percaya Tuhan Bapa. Langsung regalang nama Tuhan, regalang mereka, regalang nama Tuhan, regalang mereka, regalang nama Tuhan, regalang mereka. Dipercaya itu semakin besar. Dr. Stefanus, pendeta Stefanus sambungan ini begini. Saya kalah memberi dengan Tuhan. Saya kasih 1 juta, Tuhan kasih 10 juta. Saya kasih 10 juta, Tuhan kasih 100 juta. Saya kasih 100 juta, Tuhan kasih 1 miliar. Begini ya konsep Alkitab. Karena Tuhan tidak mau berutang kepada siapapun. Amin. Tuhan tidak mau berhutang kepada siapapun. Mari Bapak Ibu sekalian, mulai kitik-kitik nari, regalang dalam bab. Percayakan Tuhan bantu kitik. Si kitik terpercayakan memang bab. Bukan baca bagi adik kamu bergaul Bapak Nabi Pramuserina. Haleluya. Adik kamu bergaul. Haleluya. Pergaulan itu Bapak benar terus. Ngerana-ngerana kampus pendeta berstad dengan jemaat sekitar 600-800 orang. Bahkan dari 3 binangan disedot ke sana. Coba bayangkan. Bagaimana gereja hilang kahikalak dari. Bapak Ibu sekalian, urapan itu tidak boleh bocor nih. Gua bocor ini. Tadi pengerja tak bayar perpuluhan berarti urapan di gereja itu bocor. Haleluya. Amin. Ngeri sekali. Ngeri kami Pak nih. Itu yang kami pelajari nih. Haleluya. Bukan dari cara Pak nih. Dalam pujian penyembahan tidak boleh ada dosa yang memimpin pujian penyembahan. Singernya, pemusiknya, wajib doa puasa, wajib bayar perpuluhan. Kalau tidak bayar perpuluhan, kami tidak akan berikan kesempatan bagi mereka untuk melayani. Karena mereka itu menyebabkan kebocoran daripada urapan Tuhan. Dan itulah komitmen kami. Dan itulah sebabnya kami bisa membangun gereja besar. Dan bukan hanya gereja ini yang kami bangun. Banyak di desa-desa kami bangun gereja. Dengan dana swadaya dari tempat ini.
Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari situ. Kalau kita merasa puas sebagai dari, kita harus maju terus. Juhar harus kita menangkan bagi kerajaan surga. Amin. Supaya ketika ada perintah tutup gereja, kita bisa bersuara, jangan tutup gereja. Haleluya. Adilah lo gampang. Demon kari kami ini, gua hidup benar di kam sinte. Kalau terem. Iya kan Bapak Ibu? Oleh sebab itu tugas kita, bagaimana kita bisa bertugas seperti itu? Jangan biarkan bocor urapan Tuhan. Lakukanlah terus apa yang terbaik bagi Tuhan. Bantu pengerja-pengerja gereja. Coba komitmenlah. Jadi contoh teladan yang baik di tengah-tengah pelayan pekerjaan Tuhan. Gelap ia bergaul raskam, ia diberkati, ia maju, ia bertumbuh, ia dewasa, ia hebat karena dia bergaul dengan kau. Dalam ngadu anak Tuhan yang berbatu payukin aku gelah di pendeta di duka. Haleluya, ngincep darahnya bikin ngapung gini di duka. Bukan ini cuma si ngadu-ngadu man baru si cakap-cakap terus kamu baca maju. Nggak mungkin dia maju kan? Bapak Ibu sekalian, kamu harus memberikan tambar man bana. Oh janji malam ni anak Tuhan, kamu berikan tambar man, ngit kamu diberkati, ngit ni na maka janji man pendeta. Karena kamu tempat ingan na curhat, kamu ingan na cakap-cakap, kamu ingan na mencurahkan isi kusuk ne, kujanari cerita dilakukan, cerita kamu berbancai lemah, misal. Ugang yang besar dua pengerja, pengurus gereja. Laki mina kata di bata harus ikat bas kerahong duit. Batu peranggunan, ombak kembang pulau wahina. Adi bagi yang percaya sadar kalau kamu bagi, adi bagi tobatlah. Sebab kamu sedang berurusan dengan Tuhan. Amin. Sila kerindui bagi Bapak Ketua telepon aku totokan pendeta, totokan. Sila kerindui bagaimana? Pendeta kini, buka kini kaki kamu jahit, bagi kaki situasi yang sangat ada. Tapi gundari melalui jarak. Arah tutup baca kita tutup, arah handphone baca kita tutup. Betul? Karena doa orang benar tidak dibatasi ruang, jarak, dan waktu. Kenapa? Dari manapun kita bisa berdoa dan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang dah bukitik bapak nari from senina, segenggam handphone meja. Kalau Amerika biasa kita tutup kena cinta, malam kita cinta, melalui handphone. Kenapa kita tidak manfaatkan itu? Kapankah kami tidak datang ketika kami suruh kami rekam ya tujuan ini bagian-bagian kami akan datang segera. Kenapa? Karena kami tahu tugas tanggung jawab dalam pelayanan. Begitu dia Bapak Ibu sekalian, mari tambari kerina anak-anak Tuhan. Kamu pengerja-pengerja kerina, bangkitkan imannya, bangkitkan kerohaniannya, bangkitkan motivasilah dia untuk maju dalam Tuhan. Motivasilah anak-anak Tuhan untuk bayar perpuluhan. Motivasilah anak-anak Tuhan supaya mereka berjanji iman, bernajat kepada Tuhan. Dan mereka bayar najatnya dan mereka akan diberkati melampaui orang-orang lain. Haleluya, melampaui orang-orang lain. Nindu, besar kita ini kerina kalau bernajar, lalilah diberkati kehidupannya. Adi menang aku bantu Tuhan ini Gideon. Maka begitu Tuhan membantu itu kan najar, dia buat menang Gideon. Adi menang aku bantu ini dari sana nari. Jepta, bayangkan sana melawan 100.000 kali. Tapi keberaniannya tumbuh karena dia bernajar kepada Tuhan. Menang aku bantu Tuhan. Kayak di sini dalam kesempatan hari pertama. Bantu Tuhan, bantu dia. Menang bantuan. Labo Jepta sirpan saya menang. Amin. Ini sirpan saya menang Tuhan. Kalau nasi bunuhan. Begini cerita. Kalau nasi bunuhan. Waktu Gideon. Kalau naik si bunuhan. Akan na imbang na sebelah na tabak na bawa na mati. Lapo Gideon munusa.
Tapi ia si bunuh. Maka guys terjadi apapun yang sudah dinajarkannya itu tadi harus dia genapi. Engkai kau pernah diproses anak masih darah rebat pakai rebat ya darah rumah nari anak diko anakku benih maku nih kaikin bapak aku bernajar kaikin najar tu bapak genapi najar gue ini anak ngukap niku bagi kai sindat pertama rumah kunari ku bajak korban tutungan manbat Tuhan nih kunina bar bapak nih tapi izin kena kusada bulan menangisi kegadisanku di bukit itu nih yang kesada bulan yang teman-teman berduka untuk satu hari dia akan dibakar sembelih dibakar sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Hiob pernah dikurang serina dia menang. Itu sebabnya belajar juga jangan asal-asal bunyi, jangan asal ucapkan, bukan begitu. Yang logika, itu adalah naik logika itu. Kayak kasih darah rumah kunari ini. Andi biang lalu ke Tuhan, lalu ke Tuhan, sembelih. Kucing itu lalu ke Tuhan. Makanya ngomong itu hati-hati, kan begitu. Ini sembelih Nabi yang itu kekejian. Bunuh Tuhannya dibaci. Masa zaman Torah. Bapak Ibu sekalian, sebabnya mari buka mulut kita untuk bernajar, tapi jangan asal-asal bernajar. Amin. Buka mulut kita. Karena najar itu membuat orang diberkati oleh Tuhan. Nindu begitu. Adi jongku itu sekalian hasilnya 10 ton, biasanya 5 ton, 6 ton. Amin. Maci, nyamuk. Adi jongku itu sekalian 10 ton Tuhan. Kuberi membantu begini. Adalah 10 ton kan bebas dari najar. Itu najar. Anak Tuhan, amin. Buat dia hasil Nabi Sulameda 5 ton ya. Genap bantuan 10 ton, rugi kakak lu, terteki kami. Halo? Halo? Adi hasil Nabi Sulameda 5 ton banajar bendai sebantuan 10 ton nggak 10 ton najar bendai rugi ngikap dong galarisa atau enggak tapi bacika rugi nggak galarisa jika cedana jenari sinan bapak nari kurang segera Jakub lausiaku urkas di jumpai pemana Allah di tengah dalam jumpai Tuhan malaikat Tuhan izin katakan Pineal artinya tangga dari bumi ke surga madem ya batu dai maka batu dai banda jadi mesbah nina bernajar kepada Tuhan yang pertama najar tentang perpuluhan Tuhan kujapa pe aku laus disertai itu aku 10% dari pendapatanku berikan membantu lausnya kumamana laban. Toko himamana laban nih. Lali perpuluhan. Lali. Pintu kali 2 tahun. Lalu 2 na laban poin. Kayak terjadi bapak pernah diteruskan. Nah, waktu terakhir. Si berseraplah mama lalap memberi kedupakku. Sila berbelang-belang krina bermakan. Anak-anak berbelang-belang kenca. Jadi jangku mama. Bagi kerupakku, jadi lausaku negeriku nih. Iya, di dihir sih bagaimana? Bahaya kami nak kuni nama mananda. Ulas bandir, keluar perdagangan Bandung. Mama nih. 40 hari perdagangan Medan Ari ke Jakarta. 170 petani si menuntut keadilan nandai. 40 hari ke Jakarta. Sada jam 2 km bagian iteguna domba kambing dai 2 km sada jam 12 jam 24 km kali telu berarti memang demi ya kali telu berarti 36 km jarak nama mana laban ras iya bas umpang pala pernah di proses lalu sada pe berbelang-belang tapi hikmat bas Tuhan nari
Ipelajari kalau biologi pedaca ternyata itu benar. Mata menentukan buah kandungan. Haleluya. Haleluya. Sebabnya kalau Indonesia tadi masih Eropa, anaknya lalu karena selingkuh istri diburu. Anaknya baca pirang bu, mata biru, induk ikong na mancung, kulitnya putih. Bukan karena selingkuh, tapi karena mata mempengaruhi buah kandungan. Itu sebabnya orang Jawa katakan amit-amit sama baik. Air nama benar di kurang senina. Setiap kali minum domba kambing dari tamana lak kayu si berbelang-belang. Jem ia berkelamin di kata di bata, ulakam domereha. Jem ia berkelamin. Waktu berkelamin dia tetap nasi berbelang-belang dari anak na kering na berbelang-belang. Upah si jago. Maka bahaya ini. Benar di kurang senina. Genapina najarna 1/10 dari berkat Tuhan dia kembalikan kepada Tuhan. Maka Jakub diberkati. Amin. Amin. Bukan hanya diberkati secara materi, tetapi dia diberkati secara rohani. Waktu di tepi sungai Yabok, di tepi sungai Yabok, dia berkumpul dengan malaikat Tuhan. Adilah nggak pasu-pasundu aku Tuhan. Lakam kupula ini. Mengukap terang wari Tuhan dari. Lakam kupula ini. Maka bergumulah Jakub. Dan Jakub menang. Mungkinkah menang manusia melawan Tuhan? Enggak mungkin. Tapi iman dari baca menang. Amin. Akhirnya guys, aku kupas-pasu kami. Boom. Pepekna pangkal pahanan di dekat dari bata. Maka Jakub diberkati. Gelar dulan yang Jakub artinya kayak penipu, tapi guna gelar Israel. Israel. Sebelang-belang dunia Israel 10 juta lebih sitik ngencan nikah lagi. Ibas negara nala boleh 10 juta kalau Israel. Sekap hati musuh sekeliling, tapi lapang ada penyerang Israel. Tapi diajar untuk membenci Israel. Tapi dikenapi firman Tuhan, barang siapa mengutuk engkau, aku mengutuk dia. Barang siapa memberkati engkau, aku akan memberkati dia. Kejadian pasal 12 katakan, bahwa pernah di ruang sekeliling Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Amin. Yakub bergaul dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan, toh jumpai abang Dundai. Jumpai nabang na Eso, tujuan Eso kay bunuh na edete. Sebab Eso ngo itipu ya. Tetapi waktu itu cuma teduh kelate naman Tuhan, teduh kelate Eso. Maka dakapi na si Jakub na Israel ne, dakapi na kau teduh tiku kamagi, nakam kita jumpa begitu begini. Aku begini abang. Maka dan kuberikan manfaat hasilku ibas urkas dimdai sekarang jangan 400 berikan natena domba kambing tapi lalu kena aku lah jangan agiku kerina bantu saja mari rekam kukutan tadi. Anak Tuhan, haleluya. Ada anak Tuhan lah tadi saya pikirkan lagi. Tapi berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Amin. Amin anak Tuhan. Begitu dia. Latih nak kurang termimpi dia mati. Kalau tadi ini dibagi bagi ukuran anak Tuhan. Amin. Tapi tergedang nabi umurna kelabaci lid jadi penggurun. Idah saja biayone malam mati nina anak Tuhan. Anak Tuhan bagi. Amin. Lantas bapak nanti terang sendiri. Nih. Terakhir, isi bergaul, ras Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan hidupnya, diarahkan oleh Tuhan hatinya, diarahkan oleh Tuhan hikmatnya, diarahkan oleh Tuhan pengetahuannya untuk melakukan sesuatu. Amin.